Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Hari ini tanggal 26 bulan Oktober 2024 jam 10 malam ya. Kembali kita bersama-sama akan membahas atau membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024 ya. Kita akan melihatnya dari segi value-nya, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian ya. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah jelas saja yang sudah melaporkan keuangan mereka ke Bursa Efek, yaitu CRSN, TAPJ, CK dan BNLI ya. Kemudian saham yang saya bahas ini menurut saya ya, ini menurut screening saya ya. Jadi mungkin setiap investor itu beda-beda, bahwa dari semua yang saya bahas ini maksimal satu data awal itu maksimal ya, satu data awal yang tidak memenuhi kriteria ya. Jadi asal yang 2 atau 3 itu tidak saya bahas dalam video-video saya ya. Tapi ini menurut kriteria saya ya, karena setiap orang tadi punya pemahaman yang berbeda. Sehingga analisa ini adalah bahan pertimbangan saja, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Sehingga yang pembahasan kita ini lebih kepada edukasi. Selanjutnya, hasil dari pembahasan kita ini juga adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan kepada data yang kita ambil, kita dapatkan dari beberapa sekuritas, utamanya Stockbit dan RTI Business ya. Sehingga nanti ya, hasilnya ini adalah berupa mungkin istilahnya simpulan awal ya, bukan simpulan akhir tapi simpulan awal saja, bahwa menurut pemahaman saya saham ini misalnya layak untuk diinvestasi atau perlu menunggu beberapa waktu lagi untuk saham tersebut bisa untuk kita investasi. Kemudian bagi Anda yang sudah memiliki sahamnya, misalnya apabila sudah memang masih sesuai kriteria, maka di hold saja. Tetapi yang sudah tidak memenuhi kriteria misalnya, maka tentu saja silakan dipertimbangkan untuk misalnya dilepas. Itu kalau menurut pemahaman saya. Namun sekali lagi disclaimer on, bahwa setiap tindakan investor itu adalah tanggung jawab masing-masing ya. Baik, kita akan masuk ke pembahasannya ya. Yang pertama ini CRSN atau Karsurin Tbk ya. Karsurin Tbk ini kalau menurut data yang saya dapatkan ya, data awal ya, asalnya Karsurin ini kemarin tidak kita bahas. Kenapa? Karena dia punya 2 data yang belum memenuhi kriteria. Sekarang dia menjadi 1 data ya saja yang masih belum memenuhi kriteria, maka kita hari ini kita bahas. Kemarin itu di free cash flow-nya minus, sekarang sudah plus. Jadi yang tersisa yang belum memenuhi kriteria itu di bagian keuntungan bersihnya ya. Baik, sekarang kita lihat dulu per bidangnya ya. Dari segi permodalan ini terjadi fluktuasi, 75 turun ke 72 lalu naik lagi ke 76. Dari segi keuntungan ini fluktuasi juga, 10 turun ke 5 kemudian naik lagi ke 7 ya. Namun dari data sini bahwa asalnya memenuhi kriteria, sekarang turun ya. Keuntungan bersihnya di bawah Rp10. Dari segi harga ini juga fluktuatif juga ya. 100 turun 97 naik ke 106. Dari aset lancarnya ini berfluktuasi juga ya.
Jadi simpulan sementara kita untuk data-data perusahaan ini adalah berfluktuasi dari triwulan 1 kemudian turun di triwulan 2, sekarang di triwulan 3 naik ya. Seperti itu datanya. Berikutnya kemudian tadi dari hanya satu data yang di triwulan ini hanya satu data yang masih minus, yang masih belum memenuhi kriteria, yaitu di bagian IPS ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian rasio-rasio. Di triwulan 1 ini keuntungan bersihnya 13%, lalu turun ke 8%, kemudian naik ke 9,7. Jadi kesimpulan kita yang pertama ya, untuk keuntungan bersihnya ini masih kurang dari 10%. Kalau menurut kriteria yang kita buat nih berarti keuntungannya termasuk kecil ya. Keuntungannya termasuk kecil. Selanjutnya di harga sekarang yang waktu kita membahas ini adalah di 106. Kita bandingkan dengan nilai perusahaannya, maka di saat ini ya harganya sudah 39% lebih mahal ya. Artinya PBV sekarang sudah 1,39. Maksimal target ini di 153, berarti sebenarnya masih ada ruang ya. Kalau misalnya kita mengejar ke PBV 2, masih ada ruang sekitar 44%. Jadi untuk perusahaan ini secara teknis ya, walaupun nanti secara perjalanannya tentu berbeda. Secara teknis bahwa perusahaan ini ya masih ada ruang sekitar 44%. Jadi belum bisa beggar ya kalau dari data ini. Kemudian maksimal beli kita di 75, berarti sudah jauh terlewati ya. Harga sekarang berarti 42% lebih mahal daripada maksimal beli kita. Jadi simpulan kita untuk valuasi perusahaan ini, dia termasuk valuasi mahal dengan perhitungan bahwa perusahaannya ini untung di bawah 10%, berarti mahalnya ini karena perusahaannya untungnya kecil ya, sehingga kita belum bisa memasukkan ke kategori growth ya. Selanjutnya dari segi dividen, mereka juga membagikan dividen, berarti perusahaan sudah peduli dengan investor. Ini berarti baik ya. Tapi jumlahnya masih kecil ya. Tapi jumlahnya di bawah 30%. Berarti jumlahnya kecil ya. Kemudian dividennya dari 23% itu dibandingkan harga sekarang, dividennya hanya 1,6%. Jadi simpulan kita ya untuk dividen berarti perusahaan ini sekali lagi valuasinya termasuk mahal dan dividennya kecil. Kemudian tadi bahwa perusahaannya ini dihargai mahalnya ini bukan karena untungnya besar, tetapi karena untungnya kecil. Selanjutnya kita akan lihat dari segi ketahanan perusahaan ada 4, yaitu untuk free cash flow ini terjadi peningkatan ya. Semula itu minus, sekarang dia plus bahkan 13% ya. Berarti ada dana yang tersisa untuk pengembangan berikutnya. Untuk segi current ratio, aset lancar dan hutang ini semuanya bagus ya. Artinya masih di bawah 100%. Untuk kepengandalian ini jumlah saham yang ada di bursa dan yang ada di masyarakat ini betul-betul memang seperti itu datanya. Artinya yang ada di masyarakat ini memang saham yang dimiliki oleh retail itu sendiri. Dari data yang kita dapatkan juga bahwa saham yang ada di KSEI ini dari 20% ini ya, 20,71%-nya lokal, hanya 0,04% asing. Berarti asing tidak berpengaruh sama sekali di sini ya. Sehingga untuk data yang kita dapatkan untuk perusahaan ini ya, kalau menurut saya pribadi pertama tadi bahwa keuntungannya di bawah 10% dan juga di bawah 10 rupiah.
Berarti ini ya fokus kita tentu saja menunggu kinerja perusahaan membaik sampai dia di atas Rp10 dan di atas 10%. Kenapa Rp10 menjadi batasan kita? Karena kita ingin menjaga keamanan kita waktu berinvestasi, bahwa dengan Rp10 IPS-nya misalnya ya, kalau kita akan kalikan 10 berarti ya minimal beli kita di 100. Seperti itu. Karena di bawah kalau di bawah itu kan dia agak sedikit riskan menuju ke 50 ataupun ke bawahnya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, bahwa valuasinya mahal, berarti kita harus menunggu harganya menjadi lebih baik juga ya. Kemudian tentu saja karena dividennya sudah ditentukan DPR-nya, saya juga akan menulis DPR-nya supaya membaik. Jadi ada 3 concern kita di triwulan-triwulan berikutnya. Semoga perusahaan bisa memberikan perbaikan, yaitu di IPS-nya, harga, dan DPR-nya ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, tab J, Triputra Agro Persada. Ini emiten di bidang sawit yang dimiliki oleh kelompoknya Pak TP Rahmat ya, yaitu Triputra. Kita punya data di sini ya, bahwa ada 3 data, triwulan 1, 2, dan 3 ya. Dan dari data yang kita dapat di sini berarti bahwa perusahaan ini dari semua kriteria awal kita, semuanya ini semuanya datanya ini memenuhi kriteria. Itu yang pertama, semua data memenuhi kriteria. Kemudian kita lihat dari segi per bidang dulu ya. Yang pertama dari segi modal, ini sama dengan CRSN tadi, bahwa terjadi fluktuasi ya, dari 567 turun 506 lalu 539. Jadi modalnya turun naik ya, naik turun gitu ya, naik turun naik. Kemudian dari segi keuntungan bersih ada peningkatan juga dari 85 ke 106, naik ya. Kemudian dari segi harga juga fluktuasi juga. Kemudian dari segi aset lancar, ini sempat dia turun ya, di triwulan 2 itu dia sempat aset lancarnya di bawah ya, di bawah. Kemudian sekarang sudah meningkat. Kemudian hutang-hutangnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah semuanya dari segi kepengendalian. Sekarang kita masuk ke rasio-rasio. Yang paling pertama adalah rasio keuntungan ya, bahwa di triwulan 1 keuntungannya 14%, angka 15 ya. Triwulan 2 ini 21%, triwulan 3 ini 20%. Sehingga keuntungannya di sini di atas 10%, dan ini keuntungannya di atas ya hampir 20. Berarti perusahaan ini kita kategorikan kepada growth dulu ya, artinya dia pertumbuhannya sangat besar. Mature atau tidaknya kita tidak bisa lihat, cuma yang jelas bahwa keuntungannya besar, saya menganggap dia growth. Kemudian yang kedua, sekarang kita melihat dari segi rasio kedua, yaitu valuasi ya. Harga sekarang 910, nilai bukunya 539, berarti harga sekarang itu sudah 69% di atas dari nilai perusahaannya ya, 69% di atas nilai perusahaannya. Sehingga kalau kita menargetkan di PBV2 di 1078, tinggal 18% ya, tinggal 18%. Kalau kita mengejar ke PBV2, maksimal beli kita misalnya di PBV2, maka tinggal 70
tinggal 18%. Beli sekarang, kalau misalnya kita beli sekarang bagaimana? Kalau beli sekarang kita punya diskon sekitar 15%. Karena maksimal belinya kan di 1069, harga 910, berarti kita punya diskon sekitar 15%. Jadi kalau kita hitung ya, untuk perusahaan ini kalau kita beli sekarang itu kita punya diskon 15%, dan misal menuju ke PVP 2 maka masih ada tersisa 18% untuk dikejar ya. Kemudian perusahaan ini di tahun sebelumnya ya, di 2023 itu membagikan dividen sangat besar sekali, bahkan di atas 100%, yaitu 112%. Ini mungkin saja dianggap sangat bagus, bisa juga, tetapi dengan jumlah yang di atas 100% ini, maka itu tidak akan mungkin terjadi setiap saat ya. Mungkin ini diambilkan dari tahun-tahun sebelumnya juga ya. Oleh karena itu kita ambil ratanya saja, misal bahwa kalau saat ini dengan 120% itu maka kita mendapatkan ya 13,20%. Ini luar biasa ya. Kemudian ini secara kumulatif luar biasa dulu ya, tetapi kalau kita mengkategorikan, menyesuaikan dengan yang sebelum-sebelumnya misal ya, itu mereka membagikan 25%. Kalau di 25% maka dia hanya 2,8 ya. Hanya 2,94% kalau dia membagikan sesuai yang dulu 25,33. Jadi kalau secara rata ini sebenarnya dia di bawah 5% ya. Kita coba ke 30%, rata kita di 30%, dia hanya 3,5 ya. Jadi untuk saat ini dia betul membagikan dividen besar, kumulatifnya di 120%, tetapi kalau dia misalnya kembali lagi ke dividen ratanya, sebenarnya dia hanya 3,5 ya. Kecuali nanti dia misalnya membagikan di 50% misal ya, maka bisa saja ya. Tetapi kalau ratanya dia sebenarnya belum memenuhi kriteria ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi berdasarkan data awal ini dulu ya, karena kita tidak tahu ke depannya apakah masih seperti itu pembagiannya, misal dividennya. Cuma untuk sekarang maka yang terjadi adalah DPR-nya besar, dividennya besar. Jadi untuk perhitungan sementara seperti itu ya. Jadi simpulan awal kita untuk 3 yang pertama bahwa keuntungannya ini sangat besar, hampir 20%, dia terhitung growth ya, dan valuasinya ini karena ini perusahaan consumer ya, walaupun konsumernya cyclical, dia berada di valuasi wajar dan dividen besar ya. Lanjut, kita akan lihat dari segi ketahanan perusahaan. Ini semuanya oke. Free cash flow-nya meningkat dari 93 menjadi 144, setara dengan 26%. Karena itulah mungkin kenapa perusahaan berani membagikan dividen yang besar. Untuk aset lancarnya sudah meningkat, hutang meningkat. Kemudian juga kepemilikan retail hanya 17,5%, dan sahamnya ada di bursa itu semuanya bisa ditradingkan ya. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan sementara untuk perusahaan ini ya. Kalau menurut saya pribadi ya, datanya sudah bagus semuanya. Jadi data awal sudah bagus semua, perusahaannya bertumbuh. Bahkan ya, kalau kita bandingkan misalnya di CRSN, bukan sini ya. Kalau kita melihat bahwa ada perusahaan growth yang valuasinya mahal,
Sebenarnya ini valuasinya sudah murah ya. Untuk konsumer ini valuasinya sudah murah sebenarnya ya. Bukan murah ya, ini wajar, sorry. Ini valuasinya wajar ya. Jadi setingkat lebih bagus daripada valuasinya mahal, dividennya besar, cuma besarnya tadi dalam kumulasi ya, tetapi dalam rata sebenarnya dia kecil. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi dengan data yang kita dapatkan di sini, bagi Anda yang mungkin istilahnya suka adrenalin ya, suka adrenalin ini ya, bisa saja Anda ingin masuk di perusahaan ini karena mungkin tadi dividennya besar. Tetapi kalau nanti ternyata dividennya dia kembali ke awal ya, dia kembali ke awal misalnya di 30%, maka dividennya nanti dividen yieldnya menjadi kecil, sehingga menjadi kriteria kita berubah ya. Jadi untuk sementara saya bisa bilang begini, kalau mau lebih aman sebenarnya kita menunggu bahwa, ini menurut saya pribadi ya, kita menunggu bahwa harganya membaik supaya valuasinya ini menjadi murah ya. Jadi valuasinya bukan hanya wajar tapi dia juga murah. Karena di sini katanya meskipun ini konsumer tapi dia siklikal ya. Karena sawit itu kan siklikal. Jadi saya lebih cenderung bahwa harganya ini turun lagi dulu ya, menjadi ke valuasi murah. Itu yang pertama. Kemudian bagi Anda yang ingin juga tetap misalnya berinvestasi di sini, berarti yang dilihat lebih jauh lagi di sini sebenarnya ada misalnya tetap tadi bahwa nanti lihat ya, kita lihat nanti apa yang terjadi berikutnya bila mereka membagikan dividennya kembali ke dividen awal di sekitar 25 atau 30%-an, maka kriterianya akan berubah dari dividen yieldnya besar, maka dia nanti menjadi dividen yieldnya kecil. Tetapi kalau memang dia tetap di 100-an yang istilahnya dividennya di atas 5%, maka bisa saja dibeli misalnya ya, seperti itu. Namun saya pribadi, menurut yang saya pahami bahwa ini perusahaan siklikal, konsumer siklikal, maka saya lebih cenderung untuk menunggu harganya membaik, dalam artian harganya turun ya, menuju ke valuasi murah. Baik, itu dulu untuk TAPJI ya, Triputra Agro bidang sawit. Yang ketiga ini sama juga berarti ya, CK Wilmar Cahaya Indonesia, ini juga bergerak di bidang sawit juga ya. Tapi mungkin TAPJI tadi lebih ke perusahaan sawitnya, kalau CK ini sudah ke minyak gorengnya ya. Ini minyak gorengnya. Baik, untuk CK ini sama dengan TAPJI tadi, bahwa data yang kita dapatkan di sini semuanya tidak ada yang tidak memenuhi kriteria. Data awal kita semuanya memenuhi kriteria ya. Artinya perusahaan ini untuk data awal perusahaannya kita kategorikan bagus ya. Kemudian kita cek dari segi data, bahwa dari segi permodalan ini ada kenaikan ya, modalnya meningkat. Kemudian keuntungan bersihnya juga meningkat. Harga juga meningkat ya. Aset lancar meningkat. Hutang tetap, bahkan di sini hutangnya
berkurang kepemilikan tetap, sehingga dapat kita simpulkan sementara bahwa secara data ini perusahaan mengalami peningkatannya, kinerjanya meningkat. Selanjutnya kita akan membahas dari segi rasio-rasio. Yang pertama bahwa keuntungannya di triwulan 2 itu 13%, triwulan 3 ini 13,86 ya. Berarti keuntungannya di sini sudah di atas 10% ya. Keuntungannya di atas 10%. Kita anggap saja bahwa ini perusahaannya karena untungnya 13%, namun di bawah 15, saya belum mengatakan ini perusahaannya growth, cuma perusahaannya untung besar, mungkin begitu saja dulu ya. Yang kedua, di harga sekarang di 2230-an, kita bandingkan dengan nilai perusahaannya yang 3000-an, berarti dari data yang kita dapatkan di sini bahwa harga sekarang ya ini lebih murah 26% daripada nilai perusahaannya. Jadi harga sekarang masih di bawah. Dan kalau kita kejar ke PBV2 ya, sekarang berarti PBV-nya ya masih di 0,74 ya. Kalau kita kejar ke PBV2 di 6050, maka masih ada ruang sekitar 171,45%. Jadi untuk target kita ini ya bisa untuk bagger ya, atau multi bagger, mungkin belum bisa untuk bagger ya. Yang kedua, maksimal beli kita 4.000-an, berarti diskonnya 47%, sangat besar ya diskonnya ya. Hampir separuh diskonnya, sehingga perusahaan ini ya untungnya besar, kemudian valuasinya murah ya. Jadi untungnya besar, valuasinya murah. Perusahaan juga membagikan dividen 38%, DPR-nya 38%, berarti ini sangat bagus ya. Dan di 38% itu ya, untuk triwulan 2 ini proyeksi kita ya, triwulan 3 proyeksi kita ini nanti keseluruhannya Rp162 per lembar saham atau setara 7,29%. Jadi rancangannya proyeksinya kita akan mendapatkan 7,29% dari data yang kita dapatkan sekarang ya. Sehingga di sini bahwa perusahaan ini valuasinya murah dan didukung oleh dividen yang besar. Selanjutnya dari segi ketahanan ada 4 tadi ya. Yang pertama, free cash flow-nya memang ada penurunan ya, dari 767 sekarang hanya 336, tetapi itu setara 11%. Artinya bahwa uang yang ada di tangan itu 11% itu sudah luar biasa ya. Jadi di sini free cash flow-nya sangat-sangat aman. Terakhir, kepengendalian 99%-nya ini ada di bursa. Hanya 12% yang ada di retail ya. Jadi retail ataupun pemilik saham di bawah 5% ini hanya 12%. Berarti istilahnya kalau di sini pengendali ingin harganya bisa meningkat cepat ya, ada kemungkinan untuk bisa bergerak ya, karena hanya 12% retailnya ya. Sehingga kita dapat ambil simpulan sementara untuk perusahaan ini ya, dari semua data yang kita dapatkan bahwa perusahaan ini kalau menurut saya ya, berarti pemahaman saya dia layak untuk investasi ya. Jadi CK ini, Wilmar Cahaya Indonesia ini layak untuk diinvestasi.
tinggal seperti biasa bahwa kita tidak hanya melihat bahwa perusahaan ini dari data layak atau tidaknya ya, secara statistik, secara data bahwa perusahaan ini layak untuk investasi. Tinggal langkah terakhir, silahkan dicek tentang GCG perusahaannya, apakah GCG-nya ini termasuk yang baik atau tidak. Silahkan Anda lakukan investigasi sendiri. Kalau misalnya dianggap perusahaan ini GCG-nya baik, berarti menguatkan data kita. Kalau dia tidak baik, berarti silahkan dihentikan ya. Kemudian mengetahui GCG itu baik atau tidaknya seperti biasa, cek saja di online apakah manajemennya ini bermasalah atau bersangkutan dengan hukum. Bila tidak ada berarti bagus, bila ada berarti perlu dihindari. Dan misalnya apakah orang itu bermasalah, apakah masih ada atau sudah tidak ada, itu juga perlu dicek. Kalau tidak ada lagi misalnya, dia bisa saja dia menjadi lebih bagus, bisa saja ya. Jadi itu simpulan awal kita untuk CK atau Wilmar Cahaya Indonesia ya. Emitennya layak untuk diinvestasi. Tinggal langkah selanjutnya kita cek dari segi GCG-nya. Terakhir kita akan membahas ini bank ya, Bank Permata atau BNLI ya. Bank Permata. Dari data yang kita dapat di sini bahwa secara umum ya, di sini semula di triwulan 1 dan 2 itu non warkatnya itu 0,3, sangat kecil ya. Artinya kemarin dia tidak memenuhi kriteria kita untuk free floatnya sebesar 7,5. Tetapi di triwulan 3 ini sudah memenuhi kriteria ya, bahwa 9,9%-nya ya, bahwa retail ini sudah 9,9%, artinya memenuhi kriteria, sehingga sekarang tidak ada lagi perusahaan ini semuanya sudah memenuhi kriteria. Baik, kita akan bahas dulu satu persatu dari segi bidangnya. Dari segi permodalan ini fluktuatif juga ya. Saya baca ujungnya aja, 28 turun jadi 19, naik ke 64. Kemudian dari segi IPS ini terjadi kenaikan. Jadi book value-nya fluktuatif tetapi IPS-nya meningkat terus ya. Harga pun meningkat. Kemudian dana pihak ketiga ini fluktuatif juga ya. Kemudian non warkat tadi terjadi perubahan atau retail ini terjadi perubahan, sudah memenuhi kriteria. Baik, kita lanjut lagi bahwa dari segi keuntungan dulu ya. Dari segi keuntungan ya, bahwa perusahaan ini di triwulan 1 untung 6%, triwulan 2 untung 6, triwulan 3 untung 7. Di sini yang sedikit concern kita bahwa keuntungannya di bawah 10%. Padahal ini bank ya. Beberapa bank bahkan mampu mendapatkan keuntungan lebih dari 20% ya. Sementara perusahaan ini masih bergerak dalam perbaikan kinerjanya, namun keuntungannya masih di bawah 10%. Yang kedua, kita akan melihat dari segi valuasi ya. Di harga 1285 dibandingkan nilai sekarang ya, nilai buku sekarang 1164, berarti dari harga sekarang menuju ke nilai bukunya itu ada 10% ya. Ada 10%.
Jadi dari harga sekarang ke nilai perusahaannya itu ada 10%. Sudah lebih 10%, begitu ya. Tapi kalau kita mengejar ke PVP2-nya masih ada ruang 81%. Sehingga di sini kategorinya adalah wajar ya. Jadi saya ulang bahwa untuk harga sekarang dibandingkan nilai bukunya memang sudah lebih sekitar 10%, tetapi kalau kita mengejar ke PVP2 tentu saja masih ada sekitar 81%. Belum beggar, tetapi ya hampir beggar, bisa saja dia menjadi beggar dalam perjalanannya. Baik, selanjutnya dari segi valuasi ternyata harga sekarang ya ini sudah 1.200-an ya, sudah lebih mahal dari maksimal beli di 800-an, 44% lebih mahalnya. Jadi untuk valuasi bahwa perusahaan ini kalau kita beli sekarang ya kita harus menambah 44%, namun pengejaran target ini masih ada 81% ya. Sehingga kategorinya adalah valuasinya mahal. Namun perusahaan ini sudah membagikan dividen, berarti dia peduli dengan investor ya. Sebesar 35, berarti sudah lebih ya. Sehingga proyeksi kita di triwulan 3 ini nilainya Rp31 ya, atau setara dividen yieldnya 2,45. Nah, di sini masalahnya bahwa dividen yieldnya masih kecil ya. Sehingga simpulan awalnya lagi bahwa perusahaannya ini kategorinya mahal. Mahalnya ini ya bukan karena dia growth, tapi mahalnya karena untungnya kecil. Kemudian juga diperkuat oleh dividen yang kecil, seperti itu. Berikutnya dari segi ketahanan perusahaan ini semuanya oke ya. Free cash flow-nya ini terjadi peningkatan, bahkan sekarang ini free cash flow-nya 39% ya. Aset lancarnya kita tidak hitung biasanya ya. Untuk bank itu aset lancarnya tidak masalah untuk tidak dihitung ya. Terakhir dana pihak ketiga ini masih sangat besar, berarti dana pihak ketiga ini sangat bagus ya, di 500-an. Meskipun terjadi penurunan ya, berfluktuasi, tetapi dia tetap dalam kriteria yang bagus ya, di atas 500%. Terakhir tadi semua saham ada di bursa, dan sekarang bahwa retailnya ini sudah, retail atau non warkatnya ini sudah memenuhi kriteria di atas 7,5, bahkan 10 ya. Dari segi jumlah non warkat yang 9,9% ini sebenarnya pergerakan harga untuk BNL ini mungkin bisa saja naik cepat ya, bisa saja dia naik cepat ya. Karena apa? Karena non warkatnya cuma sedikit. Kemudian terakhir lagi bahwa jumlah yang 99% ini ya, 98,75%-nya itu asing, hanya 0,25 yang lokal. Jadi ini termasuk, kalau pergerakannya ini juga kalau melihat asing juga perlu ya. Kenapa? Karena memang bahwa asingnya sangat dominan di sini ya, sangat menguasai. Oleh karena itu saya mengambil hipotesa saya bahwa perusahaan ini dihargai tinggi ya, dihargai mahal. Mahalnya ini bukan karena perusahaannya growth atau keuntungannya besar, tetapi dia masih keuntungannya kecil. Jadi mahalnya karena untung kecil. Dan juga dividennya meskipun sudah memenuhi kriteria, tetapi dividen yieldnya kecil. Sehingga simpulan kita untuk perusahaan ini tentu saja kita menunggu IPS-nya membaik. Kenapa?
karena tadi keuntungannya kurang dari 10%. Lain-lainnya tentu saja harganya ya, karena tadi jumlah retailnya hanya 10%, maka harganya termasuk bisa bergerak naik turun dengan cepat dengan mudah ya. Termasuk di sini tadi valuasinya menjadi mahal, dia bergerak di 900 ke 1200 itu cepat ya, karena retailnya sedikit ya. Jadi di sini kita menunggu di triwulan berikutnya, kita melihat lagi IPS-nya apakah nanti di atas 10%. Kemudian juga harganya kalau bisa dia turun ke, kalau ini bank ya, oke lah. Kalau misalnya bank minimal ke valuasi wajar lah, minimal ke valuasi wajar dulu ya. Jadi dua concern kita yaitu tadi IPS dan harga membaik. Kemudian juga pergerakan asing juga boleh untuk kita cek di sini ya. Baik, demikianlah pembahasan kita tentang 4 emiten. Sekali lagi bahwa ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini hanya bahan pertimbangan tambahan, dan setiap investor itu punya sistem dan cara masing-masing, sehingga ini hanyalah sebagai bahan edukasi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CRSN Tab G CK BNLI.